Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nadia dengan NIM 24321098. Jadi di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental mahasiswa. Banyak dari kita melihat mahasiswa jalan ke kampus, mengerjakan tugas, mengikuti perkuliahan, mengikuti organisasi baik di kampus ataupun di luar kampus. Semua itu terlihat sangat produktif, namun mungkin ada satu hal yang kita tidak tahu dari semua kegiatan yang mereka lakukan di setiap harinya. Mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak merasa baik-baik saja, seperti merasakan tekanan karena akademik, atau mungkin merasa kesepian, terus masalah ekonomi atau masalah keluarga, sampai takut dan cemas akan masa depan. Kesehatan mental bukan sekadar gangguan psikologis, namun kesehatan mental adalah ketika seseorang dapat mengelola emosinya, menghadapi tekanan, menjalani kehidupannya dengan normal, dan membangun hubungan yang sehat. Namun sayangnya saat ini banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa kesehatan mental adalah hal yang sepele. Banyak yang beranggapan bahwa orang-orang tidak boleh mengeluh, orang-orang harus kuat walaupun sedang menghadapi tekanan yang sangat hebat dalam hidupnya. Padahal menjadi kuat bukan berarti harus memendam. Masa kuliah sering sekali disebut sebagai masa yang penuh peluang. Mungkin karena pada saat perkuliahan kita dapat membangun banyak relasi, mengikuti hal-hal baru yang belum pernah kita coba sebelumnya, sehingga orang-orang beranggapan bahwa masa kuliah menjadi masa yang penuh banyak peluang. Padahal di saat yang bersamaan, disitulah juga kita dapat mendapatkan banyak tekanan. Apa sih tekanan yang biasanya didapatkan oleh mahasiswa? Biasanya mahasiswa sering sekali dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus atau yang baik, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, mengikuti berbagai macam organisasi, aktif berorganisasi, mengikuti berbagai macam magang, bahkan memikirkan karir setelah lulus kuliah. Semua ini menjadi awal mula datangnya tekanan yang membuat banyaknya beban pikiran. Belum lagi jika mahasiswa mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Ada yang membandingkan dirinya dengan teman yang berprestasi, ada yang membandingkan kehidupannya setelah membuka media sosial, dan ada pula yang membagi waktunya untuk kerja dan berkuliah demi membantu ekonomi keluarga. Tekanan-tekanan tersebut dapat memunculkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Stres yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi kecemasan yang berlebihan, depresi, kehilangan emosional, bahkan burnout. Burnout bukan hanya sekedar rasa lelah biasa. Burnout dapat membuat seseorang kehilangan motivasi, kesulitan berkonsentrasi, merasa tidak berharga, hingga merasa kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun saat ini, banyak mahasiswa memilih untuk diam karena takut dianggap lemah atau takut dihakimi oleh teman-teman atau orang sekitarnya. Masalah kesehatan mental tidak selalu terlihat secara langsung. Tidak semua orang yang mengalaminya akan menangis atau menunjukkan kesedihannya. Ada beberapa tanda orang yang mengalami tekanan. Dan hal ini harus diperhatikan. Yang pertama, seperti susah tidur. Yang kedua, merasa cemas terus-menerus. Ketiga, seseorang bisa merasakan kehilangan semangat atau minat dalam melakukan aktivitas. Keempat, mudah marah atau tersinggung. Yang kelima, sulit berkonsentrasi. Yang keenam, merasa putus asa. 7, menarik diri dari teman atau lingkungan. Jadi seperti dia menjauhkan diri atau menyendiri yang biasanya dia penuh dengan orang-orang di sekelilingnya, dia memilih untuk sendiri karena merasakan adanya tekanan. Bahkan ada orang yang terlihat aktif dan selalu senyum, padahal jauh di dalam dirinya dia sedang menangis dan sedang menahan banyak tekanan. Penting bagi kita untuk tidak langsung menghakimi seseorang hanya dari penampilannya saja. Bisa jadi orang yang kita lihat ceria, penuh dengan semangat, senyum dan tawa, ternyata dia menyimpan luka yang mendalam. Maka dari itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya seperti kita menjaga tubuh kita. Saat kita sakit, pasti kita memerlukan untuk ke dokter dan mendapatkan pengobatan agar kita bisa merasa lebih baik. Namun, mengapa ketika kita mendapatkan tekanan atau sakit mental, kita hanya memilih untuk memendamnya? Untuk menjaga kesehatan mental, kita dapat mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti tidur yang teratur, menjaga pola pikiran, belajar mengenali emosi sendiri, beristirahat ketika tubuh kita mulai merasa lelah, dan otak kita yang sudah mulai jenuh.
berolahraga secara rutin, mengatur waktu sebaik-baiknya seperti waktu kuliah, organisasi, maupun pekerjaan. Yang paling penting adalah mengurangi interaksi kita dengan media sosial, karena media sosial sendiri mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar untuk pikiran kita maupun tubuh kita. Media sosial dapat mengganggu pola pikir kita yang tadinya pola pikir kita teratur, karena kita banyak melihat media sosial, itu akan mempengaruhi otak kita karena karena perasaan kita yang tidak karuan, seperti mungkin rasa sedih karena video yang kita lihat, atau kehidupan orang lain yang kita rasa kayak oh hidup dia lebih baik daripada kita. Itu akan membuat kita semakin mendapatkan tekanan karena kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain walaupun hanya di media sosial. Dan yang paling penting, kita tidak boleh memendam. Kita harus menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang yang kita percaya, orang yang kita sayang, ataupun kepada orang tua kita sendiri, agar beban-beban di pikiran kita tidak hanya kita yang rasakan, tapi orang lain juga bisa mendengarkan atau memberikan saran agar kita merasakan lebih ringan atau tekanannya lebih berkurang. Tidak ada salahnya juga ketika kita datang ke psikolog atau mencari konselor untuk konsultasi. Mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, namun mencari bantuan adalah salah satu bentuk kita untuk menyayangi diri kita sendiri. Selain menjaga diri sendiri, kita juga harus menjadi teman yang saling peduli. Terkadang seseorang tidak memerlukan solusi, namun seseorang memerlukan satu orang yang dapat mendengarkannya tanpa menghakimi. Menjadi mahasiswa bukanlah hal yang mudah karena banyaknya mimpi dan cita-cita yang ingin dicapai, namun juga banyak tekanan yang kita dapatkan. Nilai akademik penting, nilai prestasi juga penting, namun yang paling penting adalah kesehatan mental kita sendiri. Karena jika kondisi mental kita tidak sehat atau tidak stabil, maka semua yang kita lakukan akan terasa sangat melelahkan atau percuma. Semua pencapaian akan terasa sulit untuk diraih. Maka dari itu, jika hari ini terasa lelah, maka beristirahatlah. Jika hari ini merasa sedih, maka menangislah. Dan jika semua tidak sanggup untuk dihadapi sendiri, maka mintalah bantuan. Kesehatan mental adalah kesehatan yang paling penting dan harus dijaga oleh manusia. Tidak semuanya harus dihadapi sendirian. Ada banyak harapan, ada banyak orang yang peduli, dan selalu ada jalan untuk bangkit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.